Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Budi Santosa. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang informasi terupdate tentang jadwal untuk ujian tulis. Nah, bagi teman-teman yang kemarin lolos, tentunya sudah menerima pemberitahuan ya bahwa tes akan dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 secara daring atau online. Nah, ini juga diperkuat ya. Jadi berdasarkan pengumuman resmi ya bahwa peserta yang lolos administrasi dan tidak lolos dapat dicek di TTP Rekrutmen PLD Kemendesa. Nah, jadi web utamanya itu. Mungkin kemarin sudah pada mencoba untuk mengecek, namun banyak yang komentar di video saya ada emailnya yang tidak sesuai dan banyak hal. Sayangnya yaitu tidak ada tempat untuk kita bertanya. Jadi ya seperti itu kondisinya. Kita tidak bisa memilih sama sekali. Kemudian ya peserta yang lolos administrasi akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi tes tulis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Jadi nanti akan ada undangan, entah itu lewat email atau lewat SMS, ditunggu saja. Nah, kemudian kapan waktunya? Yaitu pada tanggal tesnya pada tanggal 6 Desember secara daring atau online. Ini juga banyak yang bertanya-tanya juga, daring atau online itu bagaimana? Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, tentunya tunggu saja di website resminya saja daripada nanti salah-salah mereka. Kemudian ketentuan pelaksanaan tes. Nah, ya ini ya akan disampaikan melalui web Rekrutmen PLD Kemendesa. Jadi peserta yang dinyatakan lolos agar sering memantau. Hingga video ini dibuat, ya, belum ada informasi tambahan terkait bagaimana nanti untuk ketentuan pelaksanaan tes. Nah, kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Namun di kesempatan kali ini, ya sebelum lanjut, saya juga ingin berbagi jadi pengalaman teman yang lolos di tahun sebelumnya. Untuk tesnya seperti apa, tempatnya di mana. Nah, saya rasa nanti tidak berbeda jauh. Ya, sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang baru mampir ke channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Insya Allah saya akan berbagi hal-hal penting terkait untuk informasi PLD tahun 2021. Nah, yang pertama di mana lokasi ujiannya? Ya, lokasinya berdasarkan informasi di tahun sebelumnya itu diselenggarakan di sebagaimana surat tadi ya, di perguruan tinggi atau di kampus. Nah, sayangnya ya di web resminya itu ada berita tentang Kemendes gandeng kampus untuk seleksi PLD tahun 2021. Namun, yaitu webnya tidak bisa kita akses. Nah, ini kalau tidak percaya nanti silahkan diklik. Kalau perlu saya taruh linknya di bawah. Sayangnya webnya tidak bisa kita akses. Entah kenapa belum boleh dibuka atau memang disembunyikan, kita nggak tahu. Nah, dan menurut teman saya yang lolos tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2017, karena tinggalnya di Klaten, itu ujiannya di Undip. Nah, kita nggak tahu nanti di luar Jawa itu ada di mana. Nah, kampusnya. Bisa jadi kampus-kampus yang sudah gandeng kerjasama. Sayangnya ya untuk penjelasan ini belum terlihat. Kemudian dari sini, nah seharusnya kita bisa menerka yang dimaksud ujian daring atau online bukan ujian daring dari rumah. Itu menurut pendapat saya. Tapi tetap dari kampus sebagaimana mungkin yang ikut ujian masuk perguruan tinggi. Nah, nanti mungkin pakai servernya atau komputernya di sana semua. Jadi nanti langsung nilainya bisa diketahui saat itu juga. Itu gambaran untuk tempat ujian. Jadi ya seperti ini, mohon maaf ternyata web resminya entah kenapa tidak bisa tampil, entah belum saatnya tampil atau memang ada satu hal ini bermasalah. Mungkin nanti teman-teman bisa ngecek kembali, siapa tahu di sini webnya sudah normal. Kemarin sempat down ya, sempat normal juga. Tuh. Jadi lokasi di kampus ya atau perguruan tinggi yang diajak bekerja sama oleh Kemendes. Jadi yang siap-siap juga karena ya tentu bagi yang jauh nanti juga menyiapkan transportasi, anggarannya dan lain-lain. Tentu untuk ujian tulis ya, ini untuk ujian tulis berdasarkan
pengalaman teman saya yang lolos. Jadi bentuknya pilihan ganda. Ya, jadi pilihan ganda. Nah, kemudian isi dari ujian itu lebih banyak tentang undang-undang desa dan bagaimana menyikapi masalah yang ada di desa. Nah, kemudian menurut teman saya tidak ada psikotes. Tapi ya ada tapinya, karena ini model tahun 2017 bisa jadi tetap, bisa jadi ya berubah. Dan waktunya kurang lebih mungkin 90 menitan. Nah, dulu tidak modal online tapi pakai LJK komputer. Nah, sekarang sudah resmi ya di suratnya disampaikan secara daring atau online. Yang kalau saya pahami tentunya menggunakan ya berbasis komputer seperti itu. Tapi ya kita tunggu saja info yang lebih validnya nanti di web resminya seperti tempat kita mendaftar kemarin. Nah, kemarin teman saya juga memberikan informasi terkait untuk tes wawancara. Saya juga, ternyata wawancaranya tidak seperti yang saya bayangkan. Seperti apa tes wawancaranya? Jadi tes wawancara, ya nanti yang sudah dijadwalkan, ini hanya sekedar informasi awal, mungkin nanti juga disampaikan lebih detail. Ternyata berbentuk seperti diskusi kelompok, kemudian di kelompok itu akan diberi satu pertanyaan, masing-masing peserta untuk memberikan jawaban. Nah, disitulah bagaimana cara menjawab akan dinilai dan tentu isi jawabannya apakah sesuai ya tentunya materi-materi yang terkait undang-undang desa dan seterusnya. Kalau tidak tentu nilainya akan berbeda. Nah, jadi bukan satu persatu ya kalau pengalaman di tahun sekali lagi tahun sebelumnya. Bisa jadi sama, bisa jadi berubah. Nah, mungkin teman-teman punya wawasan sedikit terkait untuk wawancara sehingga nanti kalau modelnya seperti ini sudah siap-siap dari sekarang. Kalaupun modelnya sendiri-sendiri, sebagaimana mungkin yang kita ketahui ya untuk wawancara seperti ketika mau kerja, itu juga perlu disiapkan. Jadi nanti akan juga kita bahas coba untuk soal wawancara di episode selanjutnya ketika nanti sudah berakhir untuk ujian tulis. Nah, sementara itu untuk informasi update terkait jadwal dan tempat untuk tes tertulisnya. Nanti insya Allah semoga ada info update kita bagikan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.